Sejarah singkat Korps Peralatan TNI Angkatan Darat. Sejarah pembina Korps Peralatan dimulai sejak Perang Kemerdekaan. Pimpinan TKR melalui Kepala Staf Umum Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo menunjuk Letnan Kolonel Suryo Surarso sebagai Kepala Inspektorat Kesenjataan. Para perwira peralatan mengucapkan janji peralatan sebagai landasan pengabdian. Pada tahun 1950, Korps Peralatan sudah dipercaya untuk menciptakan kendaraan pengawal kereta api atas permintaan langsung dari Panglima Siliwangi untuk penumpasan DI-TII di Priangan Timur. Pada tanggal 17 Agustus 1961, dengan pemasangan tiang pertama oleh Presiden Soekarno, Korps Peralatan dipercaya turut ikut dalam pembangunan Tugu Monas dan selesai pada tahun 1965. Sejak tahun 1950, Markas Direktorat Peralatan berkedudukan di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 22 April 1961, pemakaian gedung baru di Jalan Matraman nomor 147 Jakarta Timur diresmikan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Gatot Subroto. Di tempat ini roda kepemimpinan Korps Peralatan Angkatan Darat dijalankan hingga saat ini. Berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat bahwa pada tanggal 10 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Peralatan Angkatan Darat yang pertama. Struktur organisasi Puspalat terdiri dari unsur pimpinan, Kapuspalat, Wakapuspalat. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari Irpuspalat, Dircap Puspalat, Dirum Puspalat. Unsur pelaksana terdiri dari Dan Pustikpal, Kabeng Puspal, Kabala Kada, Kagupusran, Para Kagupusjat, Kagupus Tekmek, Para Kagupusnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Epi Setiadi sebagai Kepala Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pemirsa Simpo TV yang saya hormati, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat disingkat Puspalat merupakan badan pelaksana pusat dalam bidang logistik yang menyelenggarakan fungsi utama yaitu pemeliharaan, pembekalan, dan asistensi teknik material peralatan. Adapun material peralatan yang dibina oleh Puspalat meliputi: pertama, senjata, mulai dari senjata ringan sampai dengan senjata berat, meriam, dan rudal. Yang kedua, kendaraan, mulai dari kendaraan administrasi, kendaraan taktis, sampai dengan kendaraan tempur. Yang ketiga, munisi, mulai dari munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, sampai dengan munisi khusus, roket, dan misal. Yang keempat, teknologi mekanik. Output dari pelaksanaan fungsi utama yang dilaksanakan Puspalat adalah bagaimana material peralatan di bawah pembinaan Puspalat dalam kondisi baik dan siap pakai. Selanjutnya, outcome yang diharapkan adalah material peralatan tersebut siap untuk dioperasionalkan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat, baik operasi militer selain perang maupun operasi militer perang. Apel gelar material kendaraan dalam rangka mendukung kesiapan satuan jajaran TNI Angkatan Darat. Kegiatan penting yang dilaksanakan untuk menunjukkan kesiapan dan kemampuan kendaraan serta peralatan militer yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Gelar ini diselenggarakan di Markas Besar Angkatan Darat sebagai ajang pameran yang memperlihatkan berbagai jenis kendaraan peralatan, alutsista, dan teknologi yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat dalam mendukung operasi militer serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas pasukan di lapangan.
Tujuan utama dari gelar satuan peralatan adalah untuk menunjukkan kepada publik serta kepada jajaran TNI bahwa Korps Peralatan TNI Angkatan Darat memiliki kesiapan yang tinggi dalam menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan berbagai peralatan militer yang mutakhir. Gelar ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang pameran teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai satuan, unit, dan departemen di TNI Angkatan Darat, serta untuk memamerkan inovasi dan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dalam mendukung pertahanan negara. Fungsi organik sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kesiapan operasional dan pemeliharaan peralatan militer yang optimal, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat juga melaksanakan kunjungan kerja ke satuan-satuan peralatan TNI Angkatan Darat yang berada di daerah. Kepala Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat juga melaksanakan kunjungan kerja ini memiliki beberapa fungsi penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan peralatan militer, serta untuk memastikan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh satuan-satuan di daerah Puspalat memegang peranan kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat, baik di dalam negeri maupun dalam rangka penugasan luar negeri. Puspalat memainkan peran vital dalam memastikan semua peralatan yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat dapat mendukung operasi militer dengan maksimal. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan ikut serta dalam kegiatan latihan antar kecabangan di dalam negeri serta mendukung penugasan luar negeri yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat. Pusat Pendidikan Peralatan atau Pusdikpal yang berada di bawah naungan Puspalat memegang peranan penting dalam mencetak para prajurit peralatan yang terampil, handal, dan profesional. Sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis, Pusdikpal memiliki tugas utama untuk mendidik para prajurit TNI Angkatan Darat, terutama peralatan, dengan penekanan khusus pada bidang munisi, senjata, kendaraan, dan teknologi mekanik. Selain melaksanakan fungsi utama, Puspalat juga menjadi wadah bagi prajurit yang ingin mengembangkan bakat dan kemampuannya di bidang olahraga serta kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi yang diraih prajurit Puspalat mencakup berbagai bidang, mulai dari menembak, tinju, karate, hingga olahraga bela diri campuran atau MMA. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengharumkan nama satuan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan semangat juang yang menjadi karakter utama prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diraih, Puspalat memberikan penghargaan kepada prajurit-prajurit yang telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaiknya. Penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi para prajurit untuk terus berusaha dan berkontribusi tidak hanya bagi Puspalat, tetapi juga bagi institusi TNI Angkatan Darat secara keseluruhan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kepemimpinan Angkatan Darat yang bertujuan untuk mendorong budaya kerja yang kompetitif, inovatif, dan penuh integritas di semua level satuan. Dengan berbagai upaya tersebut, Puspalat tidak hanya membuktikan eksistensinya sebagai bagian integral dari TNI Angkatan Darat, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen terhadap pengembangan kompetensi personil, baik dalam bidang teknis maupun non-teknis. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi besar TNI Angkatan Darat untuk terus beradaptasi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai wujud dukungan terhadap program kegiatan pimpinan Angkatan Darat, Pusat Peralatan Angkatan Darat aktif melaksanakan berbagai inisiatif yang sejalan dengan visi menyatu dengan alam. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang berfokus pada penyediaan akses air bersih
bagi masyarakat di daerah yang sulit terjangkau. Program ini menunjukkan komitmen nyata Puspalat dalam mendukung program TNI Angkatan Darat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Dalam upaya ini, Puspalat memainkan peran penting melalui pembangunan jaringan pipanisasi dasar laut yang menghubungkan Pulau 6 wilayah Sulawesi Tengah. Proyek ini tidak hanya menuntut keahlian teknis yang tinggi, tetapi juga memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak. Dengan menyalurkan air bersih secara langsung melalui sistem pipanisasi bawah laut, Puspalat membantu menciptakan solusi berkelanjutan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat setempat. Melalui program ini, Puspalat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas teknis, tetapi juga sebagai pelopor dalam menjembatani kebutuhan dasar masyarakat dengan teknologi dan sumber daya yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Hal ini sekaligus mencerminkan sinergi TNI Angkatan Darat dengan rakyat, yang menjadi inti dari konsep Manunggal, bersatu untuk kepentingan bersama. Dengan keberhasilan program ini, Puspalat telah membuktikan dedikasinya tidak hanya untuk mendukung operasional TNI Angkatan Darat, tetapi juga untuk mewujudkan perubahan positif di tengah masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mofadli Kanu, pangkat Sersan 1, asal satuan Denpal Divisi 2 Kostrat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah terpencil, saya menerima perintah dari Komandan Satuan untuk melaksanakan program TNI AD Manunggal Air sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis TNI untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan sumber air layak konsumsi. Selama program ini berjalan, saya telah menjalankan tugas di berbagai lokasi, termasuk wilayah Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Sleman, dan Magelang. Selain itu, saya juga melaksanakan misi penting di Sulawesi Tengah, tempatnya di Desa Pulau 6 dan Desa 3 Pulau. Dari semua wilayah yang saya tanganin, tentunya pelaksanaan di Desa Pulau 6 menjadi pengalaman yang paling berkesan sekaligus menantang. Akses pengangkutan distribusi material ke desa ini sangat sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jalur laut. Bahkan dalam proses pemasangan pipanisasi, saya harus menyelam ke laut dengan kedalaman hingga 30 meter. Tantangan ini menguji kemampuan fisik dan mental, tetapi sangat untuk membantu masyarakat menjadi motivasi saya yang tak bergoyahkan. Proses pipanisasi juga membutuhkan waktu dan usaha ekstra dikarenakan jarak antara sumber air dengan pemukiman warga mencapai 6 km. Namun berkat kerjasama erat dengan masyarakat setempat, tantangan ini berhasil kami atasi. Warga desa tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga turut membantu dalam berbagai proses pengerjaan dengan sinergi yang baik hingga proyek ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kini air bersih telah mengalir ke Desa Pulau 6. Program TNI Manunggal Air ini bukan hanya memberikan manfaat nyata berupa akses air bersih, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Harapan kami, keberadaan air bersih ini dapat mendukung kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat dan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Atas keberhasilan pelaksanaan program ini, saya merasa terhormat menerima penghargaan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara. Semoga program TNI Manunggal Air ini dapat terus dilanjutkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berbagai pelosok negeri. Dwi Sakti Bakti. Para penerima kategori
Tentara Berdedikasi. Langsung saja kita akan undang ke atas panggung bagi yang menerima anugerah kategori Tentara Berdedikasi. Ini mewakili 3 matra. Siapa saja, Mayfrey? Dari Angkatan Darat tentu saja yang tadi kita sudah saksikan bersama videonya, Sertu Fadli Canu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang memiliki dedikasi tidak hanya di lingkungan bekerjanya saja, di satuannya saja, tapi juga yang bisa menginspirasi dan berdedikasi untuk berikan masyarakat tepuk tangan luas. sekali lagi. Dari Angkatan Darat, Sersan 1 Fadli Canu. Sertu Fadli Canu adalah inisiator pembuatan pipa bawah laut untuk mengalirkan air bersih ke Pulau 6 Tojo Una-Una. Berkatnya, kini warga di sana dapat mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Saya ingin kehidupan masyarakat desa Pulau 6 itu lebih baik lagi. Dan saya ingin menjadi bagian dari perbaikan itu. Pusat Peralatan Angkatan Darat memiliki bengkel pusat peralatan atau dikenal dengan Beng Puspal Puspalat yang berlokasi di Bandung. Beng Puspal ini merupakan fasilitas strategis yang bertugas melaksanakan berbagai program penting, termasuk kegiatan swaklola perbaikan tank Marder, yang merupakan salah satu kendaraan tempur andalan TNI Angkatan Darat. Selain itu, Beng Puspal juga menjalankan pemeliharaan dan perawatan sistem persenjataan modern seperti rudal Astros milik Batalion Armat 10 Kostrad. Dalam mendukung program TNI Angkatan Darat yang bertajuk Manunggal Air Bersih, Beng Puspal telah berkontribusi secara aktif dengan memproduksi pompa hidram dan mengimplementasikan sistem pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di berbagai wilayah. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Darat dan rakyat melalui aksi nyata yang berdampak luas. Beng Puspal juga berperan dalam pembuatan suku cadang senjata SS-1 dan SS-2 berupa pena pukul yang dirancang untuk mendukung kelancaran tugas operasional satuan-satuan di jajaran TNI Angkatan Darat. Selain itu, dalam mendukung konsep menyatu dengan alam, Beng Puspal turut serta menjaga kelestarian lingkungan dan pemukiman masyarakat melalui produksi perahu tronton dan insinerator sampah. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut, Beng Puspal tidak hanya menjadi tulang punggung logistik dan teknik Puspalat, tetapi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program TNI Angkatan Darat untuk kemajuan bangsa dan negara.
pemirsa Simpo TV yang berbahagia. Banyak hal yang telah diperbuat oleh Puspalat dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Puspalat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Puspalat hadir membantu program TNI Manunggal Air Bersih dan program TNI Angkatan Darat menyatu dengan alam. Di bawah kepemimpinan saya, Puspalat berkomitmen untuk terus mendukung program TNI Angkatan Darat dan program nasional yang bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Kasad, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak, yang telah memberikan dorongan kepada Puspalat untuk terus berinovasi dan berkreasi, serta menunjukkan karya nyatanya. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit peralatan dimanapun bertugas dan berada. Atas dedikasi terbaiknya, teruslah berkarya dan berkreasi sesuai marwah kita sebagai prajurit teknik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua dalam pengabdian kepada negara, TNI Angkatan Darat, dan Korps Peralatan yang kita cintai. Salam Trisakti Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.